Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, sobat Wallace TV Wing dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali dengan kisah inspiratif, kisah islami. Seorang pendeta di Los Angeles menjadi mualaf pemeluk Islam, walaupun sebelumnya sangat membenci Islam. Sobat Wallace yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membolak-balikan hati. Siapa yang tahu seorang pendeta membenci Islam, tetapi pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi seorang Muslim. Dahsyatnya kebakaran yang melanda Los Angeles, California, Amerika menyisakan banyak kisah menakjubkan. Salah satunya adalah tentang pendeta yang akhirnya jadi mualaf atau masuk Islam. Kisah nyata seorang pendeta Kristen yang seringkali merendahkan nilai-nilai Islam dalam khotbahnya. Bahkan pernah sekali pendeta itu sempat membakar Al-Quran sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang salah. Hingga pada suatu momen ketika kota Los Angeles habis dilalap api, pendeta ini menemukan keajaiban hidup dalam Islam. Sosok itu disebut bernama Michael. Lantas, apa kaitannya dengan kebakaran Los Angeles? Michael adalah seorang pendeta yang disegani di Los Angeles. Ia dikenal karena retorika yang kuat dalam menyampaikan khotbahnya. Setiap akhir pekan gerejanya selalu penuh oleh jemaat yang terinspirasi oleh semangat dan keyakinannya. Ia berbicara dengan tegas tentang pentingnya mempertahankan iman Kristen di tengah dunia yang ia anggap semakin jauh dari nilai-nilai agama. Namun di balik khutbahnya yang menggugah, Michael menyimpan rasa gelisah yang sulit dipahami sepenuhnya. Gelisah itu semakin menjadi-jadi ketika komunitas Muslim di sekitar gerejanya mulai berkembang. Sebuah masjid kecil yang dulunya jarang terlihat aktivitas kini ramai dengan jemaah. Suara azan yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan sering membuat Michael merasa terganggu. Ia mulai melihat pertumbuhan komunitas Muslim ini sebagai ancaman. Meskipun sebenarnya mereka tidak pernah menunjukkan permusuhan, bagi Michael kehadiran mereka terasa sebagai tantangan terhadap keyakinan yang ia pertahankan dengan teguh. Michael mulai menyampaikan pandangan skeptisnya terhadap Islam dalam khotbahnya. Ia menyebut Islam sebagai sesuatu yang asing dan berbahaya. Hal itu perlahan merubah jadi kebencian. Puncaknya, suatu hari setelah mendengar ada perluasan masjid, ia semakin marah. Dengan penuh emosi, ia mengambil Al-Quran yang diperoleh dari perpustakaan gereja. Michael membakarnya, merasa seolah-olah menegaskan keyakinannya. Namun setelah api padam, ia merasakan hal aneh. Alih-alih merasa kemenangan, hatinya malah semakin gelisah. Perasaan bersalah mulai menghantui dirinya. Suaranya yang tegas mendadak gemetar. Ia merasa ada yang tidak beres dalam hatinya. Terlebih ketika setiap kali melewati masjid yang ia anggap sebagai ancaman itu, hatinya terasa berat. Michael tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang salah. Namun alih-alih menghadapinya, ia memilih untuk mengabaikan perasaan itu dan tetap melanjutkan rutinitasnya sebagai pendeta. Bulan Januari 2025 menjadi bulan yang kelam bagi Los Angeles. Kebakaran besar melanda kota.
Dipicu cuaca ekstrim, Michael terbangun di malam hari oleh sirine yang meraung-raung dan ketukan di pintu. Ia harus dievakuasi. Di luar suasana kacau, orang-orang berlarian, semua bangunan hancur, berubah jadi abu. Setelah beberapa hari berlalu, Michael kembali ke Los Angeles. Ia tiba-tiba berhenti melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Ia berdiri di kejauhan, satu-satunya tempat yang utuh di tengah kehancuran. Michael tak percaya masjid yang ada dekat gerejanya itu berdiri kokoh tanpa goresan sedikit pun. Ia berdiri di sana cukup lama, memandangi masjid itu. Perasaan campur aduk di hatinya. Michael yang kini berada di puncak pergulatannya, ada keputusan besar yang telah ia ambil setelah berbulan-bulan merenung, mempelajari Islam, dan bergulat dengan ketakutan serta keraguannya. Ia memutuskan untuk melangkah ke arah yang selama ini terasa benar di dalam hatinya. Pagi itu, Michael berjalan menuju Masjid An-Nur dengan langkah yang mantap, meskipun tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa gugup yang menghantui pikirannya. Ia menemukan kedamaian dalam ayat-ayat Al-Quran dan kehangatan Islam. Michael akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf setelah mengucapkan kalimah syahadat. Demikianlah Sobat Telas kisah inspiratif kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dan menjadikan kita semua senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.